saat ini saya menyempatkan berkunjung di batik khas, ciri khas di Kapanewon Patok, yakni batik Amaryllis. Saya sudah bertemu langsung dengan penggagas batik Amaryllis. Batik ini dikembangkan adanya gulma, di mana gulma itu dianggap dulu tidak begitu bermanfaat, tapi ini dikembangkan sehingga dicetaklah menjadi sebuah motif batik yang dinamakan batik Amaryllis. Aning akan memberikan penjelasan tentang batik dan nanti akan melihat seperti apa batik-batik yang ada dan diproduksi. Sementara itu pemirsa, ini saya memegang batik dari batik yang dikembangkan oleh Ibu Aning. Beliau ini menjadi bagian dari pegawai di Kapanewon Patok di UPK. Nah, sejauh mana yuk kita tanyakan beberapa hari ini jenis apa pemirsa. Dan ini kok sepertinya Amaryllis, tapi ini ternyata di belakang saya ini banyak sekali ini warna-warninya juga banyak banget. Apakah satu jenis atau gimana? Mbak, ini kita tanya. Ini selamat siang Bu. Selamat siang. Ya, banyak batik-batik yang Ibu kembangkan ini untuk melengkapi kegiatan, mungkin salah satunya mendukung destinasi ini Bu Aning. Betul sekali Pak Opik, bahwa saya diberikan amanat dari Pak Samad untuk mengembangkan batik dengan motif Amaryllis, karena beliau ingin bunga Amaryllis itu diabadikan juga menjadi sebuah batik gitu. Kemudian kami berusaha untuk membuat ini ada yang namanya Mas Hanafi itu membuat motif gambar dengan, gitu ya, motif dengan motif bunga Amaryllis. Jadi ini ada filosofi dan ada artinya. Ada artinya ya. Jadi satu buah motif ini ada arti dan filosofinya. Jadi ini juga sudah mempunyai hak paten selama 50 tahun. Oke pemirsa, sudah dipatenkan. Iya. Ternyata ini sebuah karya yang tidak bisa dijiplak. Kalau dijiplak otomatis nanti akan kena hal yang merepotkan. Nah, ini sebuah kabar yang bagus sekali. Ternyata Patok sudah memiliki paten batik Amaryllis. Para pemirsa. Ya. Berbicara motif ini Bu Aning, ini apa saja? Ini kan ada warna-warni motif yang dikembangkan oleh masyarakat beserta Ibu ini untuk mengembangkan motif-motifnya itu apa saja? Jadi memang kita harus berkreasi Pak Rafiq. Kalau motifnya memang hanya satu motif yang kita pakai itu, tapi kita kembangkan dan kita padukan sesuai yang minat pasar sekarang. Jadi tren pasar tren pasar bagaimana? Dulu ya. Jadi kita harus membuat modifikasi seperti itu. Jadi kami kemarin sudah mencoba untuk dimodifikasi dengan tulis kontemporer, kemudian batik cap, kemudian dengan pewarnaan yang ada yang dengan pewarnaan alami dan ada yang sintetis seperti itu. Jadi nanti dikembangkan seperti itu. Dan masalah corak warna itu yang nanti yang membedakan. Itu market yang menentukan kita. Jadi kalau memang untuk kalangan menengah ke atas itu biasanya batik yang campur tulis seperti itu. Batik tulisnya. Jadi seperti ini juga batik tulis, sehingga untuk kalangan menengah ke atas. Yang saya pegang ini untuk kalangan menengah itu kita menciptakan batik cap. Jadi kita edukasi kepada masyarakat bahwa yang ini namanya motif batik beneran gitu ya, karena dengan prosesnya menggunakan malem, menggunakan canting. Karena yang banyak yang dikenal masyarakat itu batik printing ya, kalau Pak Rafiq. Jadi itu sangat tidak alami ya? Iya, jadi tidak menggunakan malem, tidak ada
filosofi istilahnya apa ya, menggunakan canting tidak, karena dia menggunakan peralatan khusus. peralatan yang model sekarang ya. Jadi Tapi itu dalam waktu diproduksi nggak itu? Oh enggak, Itu kan Jadi, mengganggu itu. iya, itu yang merusak citra batik itu ya, jadi batik itu printing itu. mungkin ingin untung singkat tapi itu pakai. Iya, memang murah Pak Rafiq, tapi itu sangat merugikan bagi pembatik. Ya. Nah, pemirsa, ternyata Bu ini memberikan gambaran batik itu tidak hanya sekedar membatik, tapi justru ada yang dibidik. Satu tadi maket, yang kedua adalah motif, yang ketiga juga tidak meninggalkan batik yang tradisional itu dengan cara melukis seperti yang digambarkan membatik itu. Nah, ini sebuah hal yang harus dilestarikan. Memang ini kan kekayaan budaya nenek moyang kita yang tuanya ya. Ya, kami di masyarakat kami juga saya berusaha untuk mengedukasi yang dulunya memang masih awam dengan membatik. Kita sudah melakukan pelatihan untuk mengenal batik, mengembangkan di seluruh kecamatan Patok. Terus itu ada berapa jumlah pembatik di Kabupaten Patok? Kalau untuk pembatiknya memang ada di blok kalurahan ya, terutama seperti Bubung itu juga mempunyai Kotar ya, mempunyai, kemudian di Kalurahan Beji juga sudah mempunyai pembatik, di Kalurahan Manggeran juga sudah ada pembatik-pembatik. Jadi Pak Haryo itu memberikan seleluasanya untuk masyarakat itu berinovasi. Kalau yang di Beji itu namanya motifnya batik Sinuwun. Kemudian yang di Manggeran, karena di sana memang banyak coklat, itu beliau mengangkat coklat jadi ciri khasnya Manggeran. Kemudian untuk yang di Bubung itu sudah terbiasa dengan membatik di kayu seperti topeng, di kerajinan kayu itu, sehingga membatik dengan di kayu seperti ini mereka juga tidak mengalami kendala seperti itu. Kalau awal itu bisa mencetuskan itu gimana gitu? Karena kan apa sih untuk yang diangkat, kan ada itu siapa yang itu dari Gulma bisa langsung menuju sana. Ya. Bisa mengungkit imajinasi itu apa sih? Ya, dengan itu tadi bahwa Pak Haryo itu mendorong untuk bagaimana ya Patok itu potensinya itu bisa terangkat, bisa menjadi brand, sehingga bisa dikenal oleh masyarakat luas. Nah, akhirnya dengan memboomingnya Taman Bunga Amarlis itu, yang itu kan memang hanya 1 tahun sekali ya Mas Taufik. Jadi kalau cuma 1 tahun sekali efeknya kurang mengena ya. Dikembangkan. Ya, akhirnya mari kita ciptakan motif batik bunga amarlis. Kemudian hasilnya tidak hanya tahunan lagi. Itu bisa. Nah, itu karena dulu yang merintis itu, yang membuat motif itu Mas Hanafi, kemudian Pak Haryo yang mensupport, kemudian saya yang ada di lapangan, istilahnya saya yang yang saya yang jalan, yang jualan, kemudian akhirnya kami juga berusaha untuk mematenkan biar tidak ini untuk melindungi cipta dari motif ini Pak Rafiq, sehingga ini akhirnya juga alhamdulillah diberi lancar. Kemudian juga memang untuk mengawal itu sulit, tapi dengan kegigihan, dengan keyakinan, kerja keras itu alhamdulillah sampai sekarang sudah eksis dan sudah diterima oleh masyarakat. Saya melihat yang original. Nah, ini bagian dari yang dipatenkan. Ini ada tulisan motif Amaryllis Puspa. Ini bagian dari yang untuk laporan dipatenkan, dan beliau ini membawa hasil patennya para pemirsa. Ini bisa diterangkan ini. Yes, dalam pengurusan bisa dihadapkan sana dulu. Seperti ini. Itu memang kita harus sudah mempunyai seperti ini motifnya, kemudian arti dan filosofinya seperti itu, kemudian siapa yang bertanggung jawab terhadap motif itu. Kemudian ini dari pengurusan itu tertanggal 25 Mei 2006 itu kami dalam waktu kurang lebih hanya
Maret 2007 ya, itu sudah keluar hak patennya. Jadi 50 tahun, selama 50 tahun. Hak paten ini pemirsa oleh negara waktunya 50 tahun. Jadi nanti sampai anak cucu. Ya. Itu kira-kira itu ya. Ya, jadi yang jelas kita merasa apa ya, aman lah Pak, Ya, kalau sudah apa, mungkin disontek tidak gitu ya. disontek dengan orang lain kalau sudah dipatenkan seperti ini. Jadi, Nah, para pemirsa masih bersama saya dengan Aning yang membahas tentang batik Amarilis. Ternyata batik yang dipatenkan ini seperti ini, ada gambar-gambar seperti ini, ini ada artinya ternyata. Artinya apa? Ibu akan merangkanya. Mudah-mudahan arti ini bisa membawa nama baik atau bahkan mungkin sudah dirasakan bersama. jadi motif Ya, tiga kuntung yang besar ini Pak Rofi, oh ini Pak. itu menyerupai garis segitiga. Jadi yang atas ini itu ya. bunganya besar, yang dua kecil kanan kiri itu Ini ya. memiliki arti bahwa itu sebagai apa ya, hubungan kita dengan Tuhan, Oh, manusia, ya, sesama manusia, bahwa kita Ya. mempunyai derajat yang sama, Oh ini ya, dua ya, ini di ya. hadapan Tuhan, ya, sehingga apa, untuk kita tidak melupakan apa, hubungan manusia Kanan dengan kiri ini manusia ya. kepada Tuhan. Kemudian untuk umbinya ini, Oh ini, oh umbinya ini ini. ada 3 umbi, itu menunjukkan sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, selalu ingatlah di mana, dari mana kita berasal. Jangan sampai kita berubah dalam titik tertinggi, misalnya jadi pejabat terus sombong seperti itu. Jadi jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kita akan menjadi kacang lupa dengan kulitnya. Makanya Seperti itu. diibaratkan Oke. ini pemirsa tiga Oke, ini. 3 umbi. Tiga. Kemudian ada 6 akar. Ya nama akar ini. Ada ini akarnya itu Ya. jumlahnya 11 itu. Ini pemirsa Iya. akarnya ini. Itu adalah melambangkan bahwa di Kecamatan Patuk itu ada 11 Oh, kalurahan oh, ini. yang menopang dari apa ya, hubungan antara masyarakat di Kecamatan Ya, Patuk, jadi nggih, ini itu apa, ditopang ada diwadahi hubungannya ini ya. nggih, kalurahan sejumlah 11 kalurahan. Nggih. Jadi itu menjadi salah satu beberapa artinya di sini. gitu. Nah, pemirsa, ternyata jadi pembatik atau pengusaha batik memiliki paten itu kudu otaknya kudu main dan kudu bekerja keras, dan ini sebuah edukasi yang luar biasa. Tadi disampaikan ini ada artinya, ada hubungan sesama, ada artinya yang luar biasa. Artinya apa? Artinya ini hal yang tidak ada kegiatan seperti ini sudah dipatenkan, ada artinya, ini luar biasa pemirsa. Untuk itu ayo berkarya bersama Bu Asning, mungkin dengan yang lainnya. Wah, ini silakan untuk mengembangkan produk apapun yang ada di Kapanewon Patuk gitu ya Bu. Ya, harapan dari Pak Haryo dan juga kami berharap untuk masyarakat Patuk itu gembrega. Bisa Ya, berkiprah terus gitu gembrega. ya. Apalagi kita ada di pintu gerbangnya Kabupaten Gunung Kidul. Ya, jadi menjadi apa? Karena di sini juga sudah di tempat wisata. Maka ibaratnya kalau kita juga mempunyai sesuatu yang bisa Bernilai itu ya. bernilai jual. Satu di antaranya pemirsa batik Amarilis. Potensi banyak sekali, tapi Amarilis yang tiap tahun itu berbunga, ternyata di sini berbunganya bisa tiap hari, Ya. bisa per minggu, Ya. bisa 1 bulan, itu bisa banyak banget hasilnya. Oleh sebab itu, apa pesan Ibu kepada para generasi? Ya. Untuk generasi muda, jangan takut dan untuk melangkah, ya. Apalagi untuk melakukan suatu usaha. Jadi awali dengan niat, keberanian, kemudian wujudkan. Jadi nanti insya Allah dengan kerja keras hasil itu akan mengikuti. Jangan takut memulai, Ya. jangan takut rugi, jangan
jangan takut dicemooh. Ya betul, ya, ya. Itu yang harus dipertahankan sehingga semuanya akan bisa maju. Ya. Kita harus apa ya? Kalau kita udah mempunyai hasil karya, itu kita harus bangga dengan hasil karya kita, sehingga nanti akan membedakan dengan hasil karya orang lain. Jadi, kalau kita itu teguh dengan hasil karya kita, insya Allah kita mempunyai ciri khas. Jadi tidak hanya berupa tuku terus gitu ya, Bu. Ya. Jadi kita harus memberi, nah istilahnya itu ojo ngeli, tapi kita bikin harus gitu ya, Bu. Kita harusnya harus batik, harus batik. Demikian para pemirsa dimanapun Anda berada, saat kami wawancara ini memang mengupas dari hulu hilir, sehingga mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi teman-teman atau bapak-bapak, mungkin juga para pelaku usaha, pengusaha dan lainnya. Tentu gambaran ini masih kecil untuk diangkat, dalam arti masih ada produk-produk yang lain. Ya, banyak dipatok. Ya, monggo nanti dieksplor. Oke, begitu. Terima kasih ya, Bu ya. Dan hari kita pinanggi malih mungkin dengan kegiatan yang lain. Terima kasih Pak Rufik.